Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmu Mantap. Perang Dunia Kedua yang berlangsung pada tahun 1939 hingga 1945 meninggalkan banyak medan perang, kamp kematian, hingga berbagai artefak. Di balik sejarah Perang Dunia Kedua ternyata terdapat banyak hal menarik hingga tempat yang tersembunyi. Perang Dunia Kedua telah meninggalkan jejak yang mendalam kepada sejarah manusia. Dan di balik puing-puing reruntuhan dan legenda-legenda perang, ada benda-benda yang tersembunyi, misterius, dan penuh dengan cerita yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Dalam video kali ini, Ilmu Mantap akan mengajak kalian untuk melihat 15 penemuan spektakuler yang mengungkap rahasia tersembunyi dari medan Perang Dunia Kedua. Dari penemuan senjata, teknologi canggih, bunker, hingga harta karun yang hilang. Langsung simak videonya sampai selesai ya guys. Tapi sebelum masuk ke inti video kita kali ini, kita ingetin kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Mesin penyandi Enigma. Mesin ini adalah sebuah mesin penyandi yang digunakan untuk mengenkripsikan dan mendeskripsikan pesan rahasia. Mesin ini dipatenkan oleh insinyur Jerman Otto Scherbius pada tahun 1918 dan awalnya digunakan untuk tujuan komersial. Tetapi akhirnya terkenal karena digunakan oleh tentara dan pemerintah Jerman Nazi sebelum dan selama Perang Dunia II. Mesin ini termasuk keluarga mesin rotor elektromekanik yang memiliki berbagai model versi Enigma. Yang paling terkenal adalah yang digunakan oleh Wehrmacht atau tentara Jerman Nazi. Mesin ini dimulai digunakan oleh Nazi pada tahun 1928. Pada awalnya dianggap sebagai mesin kriptografi teraman di dunia, tetapi akhirnya dapat dipecahkan oleh pihak sekutu yang dipimpin oleh Alan Turing. Sehingga mesin ini justru merugikan pihak Nazi. Mesin Enigma yang digunakan oleh tentara Jerman Nazi selama Perang Dunia Kedua ditemukan di dasar laut di Teluk Gelting dekat Pressburg, Jerman, yang ditembakkan oleh para penyelam pada tahun 2020. Mesin ini kemudian diserahkan ke kantor arkeologi negara bagian Schleswig-Holstein untuk direstorasi oleh para ahli. Proses restorasi yang meliputi proses desalinasi setelah 7 dekade berada di dasar laut Baltik akan memakan waktu sekitar 1 tahun. Setelah itu mesin ini akan dipajang di museum tersebut. Tentara Hantu. Tentara Hantu atau Ghost Army adalah sebuah unit kamuflase yang terdiri dari seniman dan teknisi yang bertugas di Perang Dunia Kedua. Mereka bertugas untuk menipu musuh dengan membuat ilusi optik seperti tank palsu, kendaraan, dan perlengkapan militer lainnya. Unit ini dibentuk pada tahun 1944 dan terdiri dari 1.100 orang. Tentara Hantu terlibat dalam beberapa operasi penipuan yang membantu memimpin sekutu menuju kemenangan loh guys. Salah satu operasi terbesar yang mereka lakukan adalah ketika mereka membuat ilusi optik tank palsu di sepanjang sungai Rin pada tahun 1945. Selain itu, tentara Hantu juga membuat ilusi optik kendaraan yang perlengkapan dan militernya itu di sepanjang garis depan. Mereka juga berperan sebagai pasukan penggali perhatian dengan mengenakan seragam resimen yang berbeda dan berbaur di kota-kota, memberikan petunjuk tentang pergerakan pasukan dengan harapan bisa menipu mata-mata musuh ya. Tentara Hantu membuat ilusi optik tank palsu dengan menggunakan teknik kamuflase. Mereka membuat replika tank palsu dari bahan-bahan seperti kain, kayu, dan kawat. Kemudian mereka mengacat replika tersebut dengan warna yang sama dengan tank asli dan menambahkan detail seperti roda dan senjata. Selain itu, tentara Hantu juga menggunakan speaker untuk menghasilkan suara mesin tank dan radio untuk membuat komunikasi yang terdengar seperti komunikasi militer sebenarnya. Ilusi optik ini berhasil menipu pasukan Jerman dan membantu sekutu memenangkan pertempuran Belgia pada tahun 1945. Emas Yamashita, yang juga dikenal sebagai harta karun Yamashita, adalah nama yang diberikan kepada rampasan perang yang diduga dicuri di Asia Tenggara oleh pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Harta karun tersebut mengambil nama dari Jenderal Jepang Tomoyuki Yamashita yang dijuluki Harimau dari Malaya.
Emas dan harta rampasan tersebut kemudian diyakini disembunyikan di berbagai tempat di Asia Tenggara, termasuk di Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Namun hingga saat ini belum ada satupun orang yang berhasil menemukan lokasi persembunyian emas yang Yamashita. Ada banyak teori tentang lokasi persembunyian emas yang Yamashita. Beberapa teori menyebutkan bahwa emas tersembunyi itu di gua-gua, terowongan, atau bahkan di dasar laut. Ada juga teori nih yang menyebutkan bahwa emas tersebut telah dibawa ke Jepang atau negara lain. Meskipun emas Yamashita belum pernah ditemukan, misteri tersebut terus menarik perhatian para pemburu harta karun di penelitian sejarah. Hingga saat ini, masih banyak orang yang percaya bahwa emas Yamashita benar-benar ada dan masih tersembunyi di suatu tempat. Waduh, menurut kalian gimana nih guys? Ruang Amber adalah sebuah ruangan mewah yang terbuat dari batu amber dan emas. Ruangan ini terletak di Istana Katyn di Tverskaya Selo, Rusia. Ruang Amber dibangun pada abad ke-18 atas pemerintah Raja Prusia Frederick William I untuk istrinya yaitu Ratu Sophia Carolyn. Ruangan ini kemudian dipindahkan ke Rusia oleh Catherine Agung, istri Tsar Peter Agung. Ruang Amber memiliki luas sekitar 55 meter persegi. Dinding ruangan ini dilapisi dengan panel-panel batu amber yang diukir dengan berbagai motif seperti bunga, binatang, dan pemandangan alam. Langit-langit ruangan ini juga dihiasi dengan panel-panel emas yang menggambarkan adegan-adegan dari mitologi Yunani. Ruang Amber merupakan salah satu karya seni paling berharga di dunia. Ruangan ini diperkirakan bernilai sekitar 140 hingga 500 juta US dollar. Dan pada tahun 1941, ruang Amber dicuri oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Ruangan ini kemudian hilang dan keberadaannya masih menjadi misteri hingga saat ini. Pada tahun 2003 nih guys, sebuah replika ruang Amber dibangun di Istana Katyn. Replika ini dibuat berdasarkan foto-foto dan catatan sejarah yang masih tersisa. Hingga saat ini replika tersebut telah menjadi salah satu objek wisata paling populer di Rusia. Bunker Hilters adalah bunker bawah tanah yang dibangun di Berlin, Jerman selama Perang Dunia Kedua. Bunker ini dibangun pada tahun 1944 dan digunakan sebagai tempat perlindungan bagi Adolf Hitler dan stafnya selama serangan udara sekutu terhadap Berlin. Bunker ini terletak di bawah gedung Kaiserreichs di Wilhelmshaven dan memiliki kedalaman sekitar 8,5 meter. Bunker ini memiliki beberapa ruangan termasuk ruangan konferensi, ruangan makan, kamar tidur, dan ruang bawah tanah. Selama pertemuan Berlin pada April sampai Mei 1945, Hitler dan beberapa pejabat tinggi Nazi lainnya tinggal di bunker ini. Pada tanggal 30 April 1945, Adolf Hitler bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri di dalam bunker. Selama Perang Dunia Kedua, beberapa pejabat tinggi Nazi tinggal di bunker ini bersama dengan Adolf Hitler. Beberapa di antaranya adalah Eva Braun, kekasih Hitler, dan Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Jerman. Setelah kematian Hitler, bunker ini digunakan sebagai markas bagi pasukan Soviet selama beberapa minggu. Saat ini situs bunker tersebut telah ditutup dan tidak dapat dikunjungi oleh publik. Jutaan arsip di Bad Arolsen, juga dikenal sebagai International Tracing Service, adalah pusat dokumentasi terbesar di dunia tentang orang yang ditahan oleh Nazi dan destinasi mereka. Arsip ini berisi sekitar 30 juta dokumen yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua, korban Holocaust, dan tahanan perang. Dokumen-dokumen ini mencakup berbagai jenis catatan termasuk informasi tentang lebih dari 17 juta daftar tentara yang terlibat dalam Perang Dunia. Pusat arsip ini juga mencatat laporan transportasi dari kamp-kamp konsentrasi di Jerman, daftar nama tahanan, laporan medis, dan orang-orang yang hilang selama perang, serta banyak dokumen lainnya yang berkaitan dengan individu-individu yang dipindahkan atau ditahan oleh rezim Nazi. Sekutu mendirikan ITS setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1943 untuk membantu dalam proses penelusuran orang-orang yang hilang atau terpisah selama perang. Saat ini, arsip Bad Arolsen menjadi bagian dari Arolsen Archives, International Center on Nazi Persecution. Selain menyimpan informasi histori penting tentang era Nazi dan Holocaust, Arolsen Archive juga bekerja untuk mendidik masyarakat tentang kejahatan perang Nazi dan mempromosikan pemahaman tentang sejarah Holocaust. Pada awalnya, akses ke pusat arsip ini sangat dibatasi, sampai pada tahun 2007. Pusat arsip ini dibuka untuk penelitian publik. Pada tahun 2018,
Arsip Olson menghadapi kritik karena menolak untuk mempublikasikan daftar lengkap dari orang-orang yang bekerja di kamp konsentrasi Nazi selama Perang Dunia Kedua. Meskipun arsip Olson memiliki sejarah kelam, arsip ini tetap menjadi sumber informasi penting bagi para peneliti dan warga korban perang. Pada tahun 2019, arsip Olson membuka akses lebih dari 13 juta dokumen digital kepada publik secara online. Kereta emas Nazi. Kereta ini adalah salah satu misteri paling terkenal dari Perang Dunia Kedua. Kereta tersebut dikatakan membawa emas, perhiasan, dan barang berharga lainnya yang dijarah oleh Nazi dari seluruh Eropa. Kereta itu dikatakan telah menghilang di akhir perang dan keberadaannya masih belum diketahui hingga saat ini. Menurut legenda, kereta emas Nazi berangkat dari Breslau yang sekarang menjadi Wrocław, Polandia pada awal 1945. Kereta itu menuju ke Wałbrzych, sebuah kota di barat daya Polandia. Namun kereta itu tidak pernah tiba di Wałbrzych. Beberapa sumber mengatakan bahwa kereta itu diserang oleh pesawat Soviet. Sementara yang lain mengatakan bahwa kereta itu disembunyikan oleh Nazi di sebuah terowongan kereta api atau tambang. Pada tahun 2015, dua pemburu harta karun Polandia bernama Piotr Koper dan Andreas Reister mengklaim telah menemukan kereta emas Nazi di sebuah terowongan kereta api dekat Wałbrzych. Koper dan Reister mengatakan bahwa mereka telah menggunakan teknologi radar untuk menemukan kereta tersebut, yang mereka yakini berisi emas batangan, perhiasan, dan karya seni senilai miliar dolar. Klaim Koper dan Reister disambut dengan skeptisisme oleh para ahli sejarah. Banyak ahli yang percaya bahwa kereta emas Nazi tidak pernah ada, atau bahwa kereta tersebut telah ditemukan dan dijarah bertahun-tahun yang lalu. Namun, Koper dan Reister diberikan izin oleh pemerintah Polandia untuk menggali lokasi terowongan kereta api tersebut pada tahun 2016. Penggalian berlangsung selama beberapa bulan, tetapi tidak ada kereta emas Nazi yang ditemukan. Koper dan Reister mengklaim bahwa kereta tersebut telah dipindahkan, tetapi para ahli sejarah tetap masih merasa ragu. Hingga saat ini, keberadaan kereta emas Nazi masih menjadi misteri. Namun legenda kereta tersebut terus menarik perhatian para pemburu harta karun dan masyarakat umum. Kapal perang Musashi merupakan salah satu dari dua kapal perang kelas Yamato yang dibangun oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Kapal ini adalah salah satu kapal perang terbesar dan paling kuat yang pernah dibuat. Kapal ini mulai dioperasikan pada pertengahan 1942 dan menghabiskan sisa tahun tersebut di kancah peperangan. Musashi adalah kapal perang bersenjata yang paling berat dan paling kuat yang pernah dibuat. Kapal ini memiliki awak sebanyak 2.500 orang, mampu mengangkut 72.000 ton muatan dan dipersenjatai dengan 9 senjata utama tipe 94 46 cm. Musashi meninggalkan Brunei pada Oktober 1944 untuk mengikuti pertempuran di Teluk Leyte. Namun meskipun kekuatannya pada tanggal 24 Oktober 1944, Musashi tenggelam setelah diserang oleh pesawat-pesawat Amerika Serikat selama pertempuran Teluk Leyte. Lokasi tempat dari bangkai kapal ini tetap menjadi misteri selama beberapa dekade setelah perang. Banyak ekspedisi telah mencoba menemukan Musashi namun gagal karena kedalamannya dan luasnya wilayah pencarian. Hingga akhirnya pada Maret 2015, ketika tim peneliti milik Paul Allen, salah satu pendiri Microsoft, mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bangkai Musashi di dasar laut Sibuyan di Filipina. Ekspedisi tersebut menggunakan teknologi pemindaian sonar canggih dan kendaraan bawah air tak berawak untuk menemukan dan mengidentifikasi bangkai kapal tersebut. Penemuan ini penting bukan hanya karena nilai historisnya, tetapi juga sebagai pengingat tentang kehancuran dan korban jiwa yang disebabkan oleh Perang Dunia Kedua. Bangkai kapal itu sendiri sekarang menjadi makam laut bagi banyak pelaut Jepang yang gugur dalam pertempuran. Reruntuhan kapal perang USS Indianapolis. Penemuan reruntuhan kapal ini pada tanggal 8 Agustus 2017 memiliki keterkaitan yang erat dengan Perang Dunia Kedua. Kapal tersebut ditenggelamkan oleh kapal selam Jepang A-58 pada tanggal 30 Juli 1945. Hanya 4 hari setelah mengantarkan komponen bom atom Little Boy ke pangkalan militer Amerika di Tinian. Kapal USS Indianapolis merupakan bagian penting dari misi rahasia untuk mengantarkan komponen bom atom Little Boy ke Tinian.
Bom tersebut kemudian digunakan untuk menyerang Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, yang merupakan serangan bom atom pertama dalam sejarah. Tenggelamnya kapal USS Indianapolis adalah salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Dari 1.196 awak kapal, hanya 317 yang selamat. Mereka menghabiskan 4 hari di lautan terbuka, tanpa makanan, air, atau perlindungan dari sinar matahari dan hiu. Kemudian, reruntuhan kapal perang USS Indianapolis ditemukan pada tanggal 8 Agustus 2017, setelah hilang selama 72 tahun. Penemuan tersebut dilakukan oleh tim pencarian yang dipimpin oleh Paul Allen, seorang miliarder dan pendiri Microsoft. Tim tersebut menggunakan kapal selam ini untuk mengeksplorasi dasar laut dari Laut Filipina. Reruntuhan kapal USS Indianapolis ditemukan pada kedalaman 5,5 km di bawah permukaan laut nih guys. Kapal tersebut masih dalam keadaan utuh, dengan sebagian besar strukturnya masih dapat dikenali. Penemuan ini merupakan pencapaian yang signifikan dalam sejarah kelautan. Kapal USS Indianapolis merupakan salah satu kapal perang paling terkenal dalam Perang Dunia Kedua. Kapal tersebut menjadi saksi bisu tragedi yang merenggut nyawa lebih dari 900 pelaut. Dan penemuan reruntuhan kapal USS Indianapolis merupakan peristiwa bersejarah yang akan dikenang selama bertahun-tahun mendatang. Penemuan ini memberikan informasi baru tentang tragedi tersebut dan membantu untuk menghormati para pelaut yang gugur. Tenggelamnya kapal Bismarck. Tenggelamnya kapal ini merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam Perang Dunia Kedua nih guys. Kapal perang ini merupakan kapal perang terbesar dan terkuat Jerman saat itu. Dan tenggelamnya kapal Bismarck menjadi pukulan telak bagi Angkatan Laut Jerman. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Mei 1941 di Samudra Atlantik, sekitar 300 mil laut atau 560 km barat Perth, Prancis. Bismarck sebelumnya telah menghancurkan kapal perang penjajah Inggris HMS Hood dalam pertempuran Denmark Strait pada tanggal 24 Mei 1941. Namun, Bismarck sendiri mengalami kerusakan dan terpaksa melarikan diri ke Brest untuk diperbaiki. Kemudian Angkatan Laut Inggris mengajar Bismarck habis-habisan. Pada tanggal 26 Mei 1941, Bismarck diserang oleh kapal perang Inggris HMS King George V dan HMS Rodney. Setelah pertempuran sengit selama 100 menit, Bismarck akhirnya tenggelam setelah dihantam oleh tembakan meriam dan torpedo dari kapal perang Inggris. Tenggelamnya Bismarck memiliki dampak yang signifikan terhadap jalannya Perang Dunia Kedua. Kehilangan kapal perang terbesar dan terkuat Jerman memaksa Angkatan Laut Jerman untuk mengubah strategi mereka. Jerman tidak lagi dapat melakukan operasi laut jarak jauh secara efektif, dan ini memberikan keuntungan bagi Angkatan Laut Inggris dalam pertempuran Atlantik. Selain itu, tenggelamnya Bismarck juga merupakan pukulan moral yang berat bagi Jerman. Bismarck merupakan simbol kekuatan Angkatan Laut Jerman, dan tenggelamnya kapal ini merupakan bahwa Jerman tidak lagi mampu menguasai lautan. Tenggelamnya Bismarck merupakan peristiwa yang sangat penting dalam Perang Dunia Kedua nih guys. Peristiwa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap jalannya perang dan menjadi pukulan telak bagi Angkatan Laut Jerman. Tangki Moss adalah tangki super berat yang dikembangkan oleh Jerman Nazi pada Perang Dunia Kedua. Tangki ini memiliki bobot sekitar 188 ton, menjadikannya tangki terberat yang pernah dibuat pada masanya. Tangki Moss juga memiliki lapisan baja paling tebal di antara kendaraan tempur lapis baja Jerman Nazi lainnya, dengan ketebalan baja hingga 240 mm pada bagian depan turret dan 200 mm pada bagian depan hull. Tangki Moss memiliki beberapa keunggulan, yaitu lapisan baja yang sangat tebal membuatnya sangat sulit untuk ditembus oleh senjata anti-tank. Pada masanya, meriam utama kaliber 150 mm yang sangat kuat mampu menghancurkan tangki musuh dari jarak jauh. Mesin yang sangat bertenaga memungkinkannya untuk bergerak dengan kecepatan yang cukup baik meskipun dengan bobot yang sangat berat. Namun, tangki Moss juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu ukurannya yang sangat besar dan berat membuatnya sulit untuk bermanuver dan diangkut. Konsumsi bahan bakarnya yang sangat tinggi, kerentanan terhadap kerusakan mekanis, terutama pada mesin dan transmisi, dan juga biaya produksinya yang sangat mahal. Akibatnya, kelemahan-kelemahan tersebut, tangki Moss tidak pernah digunakan dalam pertempuran secara besar-besaran.
Kedua perwarupa tangki MOS yang ada dihancurkan oleh pasukan Jerman sendiri pada akhir Perang Dunia Kedua untuk mencegah jatuh ke tangan musuh. Meskipun tangki MOS tidak pernah digunakan dalam pertempuran secara besar-besaran, tetapi menjadi tangki paling terkenal dari Perang Dunia Kedua. Tangki MOS juga menjadi simbol dari kehebatan teknologi militer Jerman Nazi, meskipun pada akhirnya Jerman Nazi kalah dalam perang. Harta karun perak Gaisopa. Harta karun ini adalah harta karun yang ditemukan di dasar laut oleh Odyssey Marine Exploration pada tahun 2011 lalu nih guys. Kapal Gaisopa tenggelam pada tahun 1941 setelah diserang oleh kapal selam Jerman saat dalam perjalanan dari India ke Inggris. Kapal ini membawa sekitar 7 juta troy ounce perak dan pada saat itu bernilai sekitar 600.000. Odyssey Marine Exploration menemukan kapal ini pada tahun 2011 dan berhasil mengangkat sekitar 48 ton perak dari kapal tersebut. Harta karun ini diperkirakan bernilai sekitar 210 juta US dollar. Sumber lain menyebutkan bahwa kapal ini membawa sekitar 7 juta troy ounce perak dan 200 ton kargo lainnya. Namun hanya sekitar 1.200 troy ounce perak yang berhasil diangkat oleh Odyssey Marine Exploration. Odyssey Marine Exploration menemukan kapal Gaisopa pada tahun 2011 menggunakan kapal penelitian Rusia bernama Yuzmor Geology. Kapal ini ditemukan di dasar laut di lepas pantai Irlandia sekitar 300 mil dari pantai. Odyssey Marine Exploration memenangkan kontrak eksklusif untuk menyelamatkan kargo kapal ini dari Departemen Transportasi Inggris melalui lelang kompetitif pada tahun 2010. Puing-puing kapal ini ditemukan pada kedalaman hampir 4.700 meter di bawah permukaan laut. Setelah menemukan kapal ini, Odyssey Marine Exploration berhasil mengangkat sekitar 48 ton perak dari kapal tersebut. Bangkai kapal selam U-boat. U-boat adalah istilah yang digunakan untuk kapal selam Jerman yang digunakan selama Perang Dunia I dan II. U-boat atau juga disebut Unterseeboot menjadi sangat terkenal karena peran mereka dalam pertempuran Atlantik selama Perang Dunia Kedua. U-boat dibangun pada tahun 1941 dan ditugaskan pada tahun 1942. Kapal ini memiliki panjang 76,7 meter dan lebar 7,6 meter. Dengan total bobotnya 769 ton saat terendam. U-boat dibersenjatai dengan 10 tabung torpedo dan 1 meriam deck. Meskipun efektif dalam tahap awal perang, keberhasilan U-boat mulai menurun setelah sekutu mengembangkan teknologi anti-submarine yang lebih baik. Akhirnya banyak U-boat yang tenggelam atau dihancurkan sepanjang perang. Maka U-boat banyak ditemukan di berbagai perairan di seluruh dunia, termasuk Laut Jawa. Salah satu yang paling terkenal adalah bangkai U-boat U-168 yang ditemukan di kedalaman 25 meter di perairan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Sebelum tenggelam, kapal selam ini berpatroli di Laut Jawa tepatnya pada tanggal 26 Februari 1944. Lalu tiba-tiba kapal selam ini diserang oleh kapal perusak Belanda HNLMS Trop. U-boat terkena torpedo dan karam di kedalaman 25 meter. Seluruh awak kapal yang berjumlah 57 orang tewas. Bangkai U-168 ditemukan pada tahun 2020 oleh tim penyelam dari Kompas KTNI ALK. Bangkai kapal ini dalam kondisi rusak parah dengan sebagian besar lambung kapal telah runtuh. Namun beberapa bangkai kapal seperti menara conning tower dan tabung torpedo masih dapat dikendalikan. Selain di Karimun Jawa pada tahun 2013, tim penyelam dari Maritime Science World Foundation juga menemukan bangkai kapal selam U-boat di kedalaman 50 meter perairan Teluk Bene, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2015, tim penyelam yang sama juga menemukan bangkai U-boat di kedalaman 65 meter di perairan Selat Karimata, Kalimantan Barat. Penemuan bangkai U-boat di Laut Jawa merupakan bukti penting dari sejarah Perang Dunia Kedua di kawasan tersebut. Laut Jawa merupakan salah satu medan pertempuran laut terbesar selama Perang Dunia Kedua. Dan banyak kapal perang dari kedua belah pihak yang karam di perairan ini. Insiden Roswell. Pada tanggal 7 Juli 1947, seorang peternak bernama William Brazil menemukan serpihan logam dan karet di tanah peternakannya di Roswell, New Mexico, Amerika Serikat. Brazil kemudian melaporkan penemuannya pada pihak yang berwenang, yang kemudian mengirim personil dari Angkatan Darat Amerika Serikat untuk menyelidiki. Pada awalnya,
Angkatan Darat Amerika Serikat mengumumkan bahwa serpihan-serpihan tersebut berasal dari sebuah balon cuaca milik militer. Namun beberapa hari kemudian, Angkatan Darat Amerika Serikat mengubah pernyataannya dan mengatakan bahwa serpihan-serpihan tersebut berasal dari sebuah proyek balon cuaca rahasia yang disebut Project Mogul. Perubahan pernyataan Angkatan Darat Amerika Serikat ini menimbulkan spekulasi bahwa serpihan-serpihan tersebut sebenarnya berasal dari pesawat luar angkasa alien. Spekulasi ini semakin diperkuat oleh kesaksian beberapa orang yang mengklaim telah melihat pesawat luar angkasa jatuh di dekat Roswell pada tanggal 5 Juli 1947 nih guys. Insiden Roswell telah menjadi salah satu peristiwa yang paling terkenal dalam sejarah UFO. Peristiwa ini telah diselidiki oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah Amerika Serikat. Namun belum ada kesimpulan yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 7 Juli 1947 di Roswell. Kapal amunisi SS Richard Montgomery. Kapal amunisi ini adalah sebuah kapal kargo Amerika Serikat yang dibangun selama Perang Dunia Kedua. Kapal ini dinamai Richard Montgomery, seorang perwira Irlandia yang bertempur dalam Perang Revolusi Amerika. Kapal ini dibangun oleh John Rivel Shipbuilding Company di Jacksonville, Florida, dan diluncurkan pada tanggal 15 Juni 1943. Kapal ini memiliki bobot mati 7.146 ton dan panjang 134 meter. Pada tanggal 20 Agustus 1944, kapal ini sedang dalam perjalanan dari Baltimore, Amerika Serikat ke Le Havre, Prancis. Namun naasnya, kapal menabrak sebuah tanggul pasir di Medway Estuary, Inggris. Saat itu kapal ini membawa muatan 1.400 ton amunisi, termasuk bom, granat, dan amunisi artileri. Upaya untuk mendaratkan kapal tersebut gagal, dan kapal itu akhirnya tenggelam pada tanggal 22 Agustus 1944. Sekarang kapal ini masih berada di dasar laut dan muatannya masih belum dibersihkan. Ketika tenggelam, kapal ini mengalami kerusakan parah dan muatannya tersebar di sekitar dasar laut. Muatan ini terdiri dari berbagai jenis amunisi, termasuk bom, granat, dan amunisi artileri. Muatan ini masih dianggap berbahaya dan ada resiko ledakan jika kapal tersebut pecah atau dirusakkan. Pemerintah Inggris telah melakukan berbagai upaya untuk membersihkan muatan tersebut, tetapi upaya tersebut belum berhasil.